Hey, welcome back to my channel. Oke, untuk kalian fans dari Sensei ya, mungkin untuk live action kali ini kalian akan sedikit mengerutkan ya dahi kalian. Kenapa? Karena ini jauh dari sumber aslinya, karena ini diadaptasi dari Netflix, sedangkan Netflix mengadaptasinya dari anime atau manganya itu jauh. Jadi ini akan jauh, tapi ini adalah spoiler konten ya untuk kalian yang tidak masalah ya. Oke, nanti kita lanjut diskusi di belakang. Oke, jadi overall ceritanya sama ya, yaitu tentang Siena atau Saori Kido, reinkarnasi dari Athena. Dia akan dibunuh oleh Shura Capricorn, diselamatkan oleh Aiolos. Persis ya untuk pembukaan. Terus akhirnya Aiolos kalah melindungi si Athena, kemudian ditemukan oleh Alman Kido di sini ya di film sama Gurat. Dan Alman sama Gurat ini ceritanya di sini adalah suami istri. Oke. Jadi karena mereka suami istri, mereka membesarkan Saori ya atau Siena, tetapi karena Siena ini kan punya kosmo dewa ya, waktu dia ya mau meluap-luap energinya, dia dipeluk oleh ibunya si Gurat, akhirnya meledak dan si Gurat ini dia tangannya patah ya. Kemudian konflik di sini ya, akhirnya si Alman sama Gurat ini pisah ya, dan si Gurat ini ingin membunuh Athena ya. Kenapa? Karena Athena ini kan dewa perang dan dewa kebajikan atau kebijaksanaan gitu. Oke, jadi yang dilihat dari Alman itu ya, ini bisa menjadi baik. Untuk dilihat dari Gurat ini adalah ancaman bagi manusia. Oke. Dan untuk Seiya dan kawan-kawan, kalau kalian ingin melihat, ini nggak ada ya di sini, cuma ada Seiya sama Phoenix doang. Oke. Akhirnya cerita itu cuma ya si Gurat ngejar si Siena atau Saori ya. Kemudian Sensei masih dalam masa pelatihan, dan ya oke lah, untuk ini gimana ya, kalian akan mengerutkan dahi kalian ya asli. Cuma secara CGI-nya ini meskipun enggak halus tapi enak lah, dari efeksinya oke. Dan untuk potensi sequel ada ya, ini ada memang di akhir film ya dijelaskan. Cuma untuk ceritanya ini aslinya emang ringan banget ya, cuma karena terlalu jauh dengan animenya mungkin beberapa orang nggak setuju ya. Coba kita ambil sudut pandang yang berbeda ya, karena ini katakanlah fresh ya. Cuma yang disayangkan di sini adalah si Phoenix Iki, mereka bukan Iki, namanya Nero ya, ini udah keluar. Biasanya kan Iki itu memang keluar semua kan, yang ada si Ryu juga Sun itu mereka keluar dulu baru Iki ya. Ini Iki belum udah keluar duluan. Dan menurutku ini oke aja. Untuk potensi cerita atau sequelnya ya adalah mencari si Hyuga, si Ryu, Sun ya. Untuk lawannya mungkin adalah Silver Sin ya. Kemudian yang triloginya adalah melawan Gold Sen, harusnya gitu sih kalau dilihat dari polanya ya. Oke, tapi untuk si Nero atau Iki ini
gimana ya, dia itu cuma ngikutin kurat ya, manusia tidak butuh dewa gitu, cuma alasannya itu kurang kuat ya. Kalau si kurat oke ya, cuma untuk si Nero ini kayak apa ya, alasannya itu dia nggak kuat, cuma ikut-ikut doang lah. Oke. Kemudian di sini ada Seiya dan Marin, oke, murid dan guru ya. Kemudian ada Cassius juga di sini ya, ini meskipun beda jauh ya, cuma kita nikmati aja ya. Dan banyak yang menjadi kekurangan di film ini adalah banyak sekali off screen ya, yang cuma dilontarkan lewat kata-kata aja. Oke. Jadi mungkin untuk kalian yang nggak baca manga, nggak lihat animasinya, mungkin kayak di adegan kayak dipotong gitulah ya. Cuma untuk kalian yang udah lihat, kalian bisa paham lah, bisa relate lah. Itu aja sih untuk tentang story-nya ya, untuk plottingnya ya. Kemudian pace-nya ini asli cepet banget ya, dan nggak jelas sumpah, karena saya sendiri tiba-tiba sudah gede terus ya dia mencari kakaknya, kayak gitulah ya. Yang nggak jelas lagi adalah si Phoenix ini alasannya nggak jelas, dan asal usulnya dia pun nggak ada. Cuma dia di percakapan dengan Marin ya, dia bilang ada lagi ksatria yang ya dia berbeda jalan, kayak gitu doang ya. Cuma ya ini kalau misal lanjut ya jadi sequel, semoga menjadi lebih baik ya, apalagi kalau bisa menjadi trilogi ya. Karena jujur ya, untuk kalian fans Senseiya sejati, mungkin kalian akan sedikit kurang setuju dengan ini cerita ya. Untuk kalian fans sejati Seiya, untuk melihat yang Netflix aja kalian ya, karena Sun di situ berubah jadi cewek ya. Tapi ya semoga ini ya kalau jadi ya Sunnya cowok ya sesuai dengan di animenya lah ya, gak usah diganti swap gender gitu. Oke. Jadi gimana menurut kalian tentang ini film ya? Ya kalau kita ambil sudut pandang yang berbeda, ini film fresh ya, cuma ini kalau terlalu jauh enggak sih, masih mengadaptasi, cuma gapnya ini terlalu lebar gitu aja sih ya. Semoga untuk sequelnya menjadi lebih baik gitu aja untuk ini film ya. Dan untuk kalian ya untuk kalian yang fans dari saya, mungkin ya bisa luangkan waktu lah ya untuk melihat, untuk menilai ini live action worth it untuk sequel atau enggak. Oke, jadi itu aja, thanks for watching.